situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kami ingin menyampaikan pemeriksaan klien kami hari ini yang diperiksa hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 adalah Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa yang tadi sudah kami antar masukkan untuk keterangan lebih lanjut di dalam terjadi apa. Saya mohonkan Bang Petrus Celestinus selaku koordinator litigasi dalam tim yang kami bentuk, namanya Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Mohon Bang Petrus untuk disampaikan perkembangan tadi di dalam apa yang pemeriksaan. Ya, terima kasih. Hari tepat pukul 10 kami mendampingi Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa sebagai yang diundang oleh pihak Polda Metro Jaya untuk klarifikasi. Dan pada saat ini baik Mas Roy Suryo maupun Dr. Tifa sudah ada di ruangan penyelidik, ya, yang Roy Suryo di unit 1 sedangkan Dr. Tifa di unit 4. Mas Roy Suryo didampingi oleh penasihat hukum Pak Samsyar, sedangkan Dr. Tifa didampingi oleh penasihat hukum Pak Herman Kadir. Dan nanti secara bergantian, karena tim yang akan mendampingi ini kan banyak sekali ya, ada sekitar 60 advokat yang mendampingi kedua rekan kita yang saat ini didengar keterangannya dalam rangka klarifikasi, dan keduanya sangat siap untuk memberikan klarifikasi dan juga akan meminta klarifikasi karena undangannya itu menyatakan undangan dalam rangka klarifikasi. Kalau bicara klarifikasi, maka yang mengundang juga harus mengklarifikasi apa saja yang mau didengar dari pihak kita, pihak yang dipanggil. Kemudian yang dipanggil juga bisa menanyakan hal apa saja kepada pihak yang memanggil terkait dengan undangan itu. Karena itu kan disebutkan sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Maret 2026. Baik Mas Roy maupun Dr. Tifa tidak tahu peristiwa yang terjadi tanggal 26 Maret itu peristiwa apa. Karena itu dari klarifikasi nanti akan menjadi jelas apakah terkait dengan Dr. Tifa dan Mas Roy atau tidak. Sehingga nanti akan jadi panjang ini karena persoalan tanggal 26 Maret 2025 itu menurut Mas Roy dan Dr. Tifa tidak ada hubungan dengan peristiwa apapun, apalagi dihubungkan dengan sebuah peristiwa pidana. Nah, ini yang akan kita dengarkan setelah klarifikasi hari ini. Nah, yang kedua memang agak aneh karena yang seharusnya diklarifikasi itu pihak pelapor. Laporannya tanggal 30 April, tetapi tanggal 5 sudah ada panggilan untuk klarifikasi kepada pihak yang disebut-sebut sebagai terlapor. Karena yang disebut sebagai terlapor ini diumumkan dengan nama inisial, sehingga baik Dr. Tifa maupun Mas Roy Suryo juga belum tahu apakah mereka ada dalam posisi sebagai pihak yang dilaporkan atau mereka di luar itu. Ini juga belum jelas. Jadi klarifikasi ini masih sangat mentah ya, masih sangat cair. Dan kita juga minta kepada pihak penyelidik, karena undangannya klarifikasi, kita tidak mau sampai bertele-tele sampai tengah malam. Kita batasi, kita minta jam 5. Karena baik Mas Roy maupun Dr. Tifa juga punya kesibukan lain yang mungkin jauh lebih penting dari persoalan ini. Apalagi laporannya tentang pencemaran nama baik, itu bukan kepentingan umum, tapi adalah kepentingan pribadi yang melapor, yaitu siapa? Joko Widodo. Jadi kita juga minta penyelidik juga memahami ini. Pemeriksaan hari ini karena menyangkut pencemaran nama baik seseorang, maka itu bukan kepentingan umum. Apalagi dalam rangka klarifikasi, ya kita sepakati pemeriksaannya jangan sampai bertele-tele dan sampai larut malam. Kecuali sudah dipanggil sebagai saksi atau misalnya dalam rangka memeriksa seseorang sebagai tersangka, ya silakan aja, mereka kadang-kadang bisa sampai 20 jam ya. Walaupun itu juga sudah melanggar HAM. Kira-kira itu dari saya. Baik, tambahan nggak, kenapa kami tegaskan bahwa ya klarifikasi itu dibatasi waktu tertentu. Kami belajar dari pemeriksaan klien kami yang lalu, hari kemarin Rabu, yakni Saudara Rizal Fadila dan Kurniatri Ridwani.
diperiksa dari jam 10 sampai jam 10 malam, yang satunya jam setengah 11 sampai jam 11 malam. Ini tentu saja sangat melelahkan, apalagi klien kami Bung Rizal Fadila itu sedang kondisi sakit karena kecelakaan. Jadi itu yang jadi atensi. Dan alhamdulillah di tengah kita ada dua tokoh, pertama Bang Refli dan dua Bang Marwan. Silakan Bang, tanggapannya terhadap kasus ini. Bang Marwan dulu. Bang Marwan dulu. Ya, makasih Mas Ozi. Saya kira soal kesewenang-wenangan dari satu lagi. Ya, jadi sikap dari Polri ini sangat pantas kita pertanyakan ya, karena saya kira yang lebih dulu melaporkan itu adalah teman-teman TPUA ke Polri, Barreskrim. Itu tidak jelas, tapi ini yang datang tanggal 30 April namanya Joko Widodo, bukan presiden lagi, ini kok langsung cepat diproses. Maka kita sangat khawatir proses yang terjadi untuk teman kita Gus Nur dan Bambang Tri itu terulang ya. Kenapa? Karena memang kasus yang kita gugat itu adalah tentang keaslian atau kebenaran dari ijazah Joko Widodo, dan itu tidak pernah terjadi pembuktian di pengadilan, tapi yang menggugat justru dihukum 6 tahun. Nah, kita khawatir nih nanti 5 orang teman-teman kita ini mengalami kasus yang sama. Padahal kalau dulu mungkin bisa terjadi karena Joko Widodo itu masih presiden. Kalau sekarang presidennya itu Prabowo. Jadi kita mengingatkan Polri untuk patuh taat kepada konstitusi. Siapa yang bermasalah itulah yang diproses. Kalau dikatakan bahwa terjadi fitnah, misalnya dialami oleh Joko Widodo, nah fitnahnya seperti apa? Mana ijazah aslinya? Kalau ijazahnya tidak jelas, lalu mengaku-ngaku difitnah, sementara teman-teman 5 orang ini minimal ya, ada yang lain sebetulnya, Pak Abraham Samad juga sebetulnya termasuk yang akan dipanggil katanya, menurut beliau ini. Nah, buktikan dulu ijazahnya memang asli, lalu setelah itu silakan kalau ini disebutkan sebagai fitnah. Jangan yang dilakukan sebaliknya. Nah, karena itu kita sangat mengkhawatirkan polisi ini bekerja bukan atas dasar kepentingan negara, kepentingan rakyat, dan kepentingan kebenaran, ya, tetapi bekerja untuk kepentingan Joko Widodo. Itu satu hal. Yang kedua, kita ingatkan juga bahwa proses dulu yang digugat itu buktikan bahwa ijazahnya itu memang benar asli, dan kalau memang tidak, maka ini harus menjadi tugas polisi untuk memproses itu dulu. Jangan melakukan kriminalisasi ya kepada teman-teman kami, ya, terutama Mas Roy, Bu Tifa, Pak Rizal, Mas Rismon, bukan Mas tapi Lai ya, Lai Rismon, dan juga Bu Kurnia. Ini harus dibuktikan dulu. Dan yang berikutnya saya juga ingin ingatkan, kalau sampai ini terjadi mengulang kasus Gus Nur dan Bambang Tri, maka polisi sudah melanggar konstitusi, melanggar HAM, dan sebaliknya juga kita ingin supaya teman-teman kita itu diperlakukan seperti seharusnya, mengikuti pro justisia ya. Saya kira ini harus dijalankan. Dan yang terakhir, saya berharap Pak Prabowo itu sekarang jadi presiden. Jadi jangan biarkan polisi bertindak mengikuti keinginan Joko Widodo yang sudah melakukan kriminalisasi terhadap 2 orang yang saya kira statusnya masih dihukum 6 tahun. Ya, memang sudah lepas sementara tapi belum tuntas. Ya, ini saya kira jangan diulang, jangan dibiarkan seperti ini, dan ini adalah tugas Pak Prabowo. Ingat, Anda tanggal 20 Oktober itu sudah bersumpah. Ya, salah satunya itu akan menjalankan fungsi presiden, tugas presiden itu sebenar-benarnya, seadil-adilnya, jangan justru ikut di bawah kendali Joko Widodo. Karena kalau hal itu yang terjadi, maka
kita sangat menyayangkan Anda sebetulnya, ya Pak Prabowo itu akan hanya menjadi proksi, ya, menjalankan fungsi Joko Widodo 3 periode, dan kita tidak mau itu. Ya, buktikan bahwa polisi ada di bawah kendali Anda. Jangan mengikuti agenda dari Prabowo untuk nanti Jokowi untuk nanti menangkap teman-teman kami tadi. Saya kira itu mungkin. Makasih. Langsung Bang Refli mungkin ya, biar efektif. Maaf. Ya dipegang aja mungkin. Pegang aja dah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cadas. Jadi kawan-kawan semua, ada 3 kasus yang sedang berproses saat ini. Pertama adalah yang saya hitung berdasarkan yang sudah berproses ya. Yang lainnya seperti pengaduan dan lain sebagainya belum saya hitung. Pertama adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Dr. Taufik di Pengadilan Negeri Surakarta. Itu 1. Yang kedua adalah laporan TPUA yang diwakili oleh Profesor Egy Sujana yang sudah dilaporkan tanggal 9 Desember 2024 dan baru diproses setelah Joko Widodo melaporkan lapor balik lah, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga adalah laporan pencemaran nama baik atau fitnah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu menurut Joko Widodo. Nah, kalau menurut aturan yang ada ya, Perma nomor 1/1956 sebagaimana sering kita bahas juga, seharusnya yang harus diselesaikan itu adalah yang terkait dengan apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak. Apakah Jokowi mendapatkan ijazah dengan prosedur yang benar atau tidak. Nah, itu sesungguhnya bisa dipastikan di peradilan perdatanya, di Pengadilan Negeri Surakarta itu perbuatan melawan hukum. Persoalannya adalah sepertinya Jokowi menghindar dari peradilan tersebut. Padahal dia mengatakan akan menghadirkan ijazahnya kalau seandainya diperintahkan oleh pengadilan. Ketika mediasi, mereka tidak mau menampilkan ijazahnya. Bahkan ijazahnya sekarang konon adanya di Bareskrim Mabes Polri. Itu 1. Yang kedua, ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, kawan-kawan semua, pasal 10 ya, yang mengatakan kalau ada misalnya tindak pidana atau dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dalam kasus konkret dan kemudian ada laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang yang dianggap melaporkan tersebut, maka yang harus didahulukan adalah laporan tentang ada dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau ijazah palsu. Nah, ini terbalik. Yang cepat itu adalah pencemaran nama baik dan fitnahnya. Padahal kita tahu bahwa pencemaran dan nama baik jadi relevan kalau seandainya ijazah palsunya tidak terbukti. Tapi kalau terbukti kan tidak relevan lagi. Itu 1. Nah, yang kedua yang ingin saya jelaskan juga adalah kalau saya lihat ya sebagai orang hukum menganalisis, sebenarnya tidak ada pasal yang relevan yang bisa dikenakan kepada baik Roy Suryo, Dr. Tifa maupun calon-calon yang disebut lainnya. Kan yang disebut itu RS, ES, kemudian T dan K. Kenapa? Kalau kita menggunakan pasal KUHP misalnya, perlu dipahami bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa ini bertindak untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena itu nggak boleh dikriminalkan. Kalau menggunakan pasal 27A Undang-Undang ITE, sebagaimana disebutkan, maka Roy Suryo dan Tifa juga harus bebas dan teman-teman karena Jokowi masih menjadi pejabat publik. Putusan MK terakhir mengatakan bahwa kalau dia pejabat publik tidak boleh mengadukan. Karena ini adalah negara demokrasi, ini adalah bagian dari kontrol publik. Yang ketiga, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang sanksi hukumnya 8 tahun untuk Undang-Undang 32, 12 tahun Undang-Undang bagaimana mengoprak-aprik data elektronik seolah-olah jadi asli dan lain sebagainya. Justru orang yang mengupload itu yang seharusnya. Nah, lagi pula ternyata dari informasi yang saya dapatkan, ini tidak jelas siapa yang dilaporkan sampai hari ini. Jadi dalam undangan klarifikasi yang saya dengar dari Rizal Fadila misalnya, ketika ditanyakan siapa yang dilaporkan, nggak jelas. Sementara kuasa hukum hanya menyebut RS, ES, T, dan K. Tetapi tidak secara eksplisit. Seharusnya diklarifikasi dulu kepada pelapor, Anda mau melaporkan siapa?
lokus deliktinya di mana, tempus deliktinya di mana. Kalau sudah clear, barulah ngundang pihak-pihak lain. Entah itu yang diperkirakan akan dijadikan tersangka, entah itu jadi saksi dan lain sebagainya. Ini seolah-olah, ini terakhir dari saya, seolah-olah belanja masalah dulu. Cari, dapatkan info. Nah, nanti cari lemahnya di mana. Lemahnya di mana, baru kita tersangkakan. Nah, ini kan penegakan hukum yang tidak fair menurut saya ya. Karena kita bicara mengenai prinsip equality